Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan di bawah perikop kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Tema firman Tuhan pada minggu ini adalah memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Fanuriyaitu bafamalua teromali wabalani. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membeli handphone, ya, misalnya handphone kita baru beli gitu, atau kita baru beli TV dan barang-barang elektronik lainnya, maka biasanya itu di kotaknya itu ada petunjuk penggunaan. Ada petunjuk penggunaan dan biasanya itu fungsinya ya, untuk kita baca. Ya, kita baca ya, supaya kita dapat pengetahuan bagaimana memperlakukan, bagaimana menggunakan, bagaimana memakai baik itu handphone atau TV yang baru kita beli sesuai dengan petunjuk yang ada di buku petunjuk tersebut. Di sana tentu ada yang mesti kita harus hindari. Di dalam buku petunjuk tersebut ada hal-hal yang kita hindari yang bisa merusak handphone kita atau alat elektronik yang baru kita beli. Dan di sana juga ada anjuran yang mesti kita lakukan supaya awet muda. Handphonenya atau alat elektroniknya bisa awet muda, tidak cepat rusak. Begitu juga dengan kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan. Dalam hal ini bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Bahwa petunjuk telah diberikan di dalam kehidupan mereka, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan berfungsi untuk menegur, sebagai pengingat kalau tersesat, dan sebagai juga pemberi berkat di dalam kehidupan kita. Jika juga seandainya kita melakukan, membaca, mendengar daripada firman Tuhan itu sendiri. Melalui firman Tuhan kita akan tahu yang mana jalan yang sesat, yang tidak berkehendak di hadapan Tuhan, dan yang mana juga jalan yang baik yang Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan hari ini disampaikan kepada setiap keturunan Israel yang masuk ke dalam tanah Kanaan. Tujuannya yaitu agar bangsa Israel tidak melupakan firman Tuhan ketika mereka nanti sudah sampai di tanah Kanaan. Mereka dapat mengerti dan memahami dan melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang ada di dalam firman-Nya ketika mereka sampai di tanah Kanaan. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk diingatkan. Ini kata ulangan. Kitab Ulangan ini artinya diulang kembali, disampaikan kembali kepada bangsa Israel. Disampaikan berulang-ulang bahwa firman Tuhan itu penting untuk dipahami, dibaca dan dilakukan dalam hidup, terutama dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Karena ketika mereka nanti tiba di tanah Kanaan, maka di sana ada banyak orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, yang hidupnya percaya dan takut terhadap patung atau ilah pada saat itu. Karena bangsa Israel adalah merupakan umat pilihan Allah.
yang Allah harapkan supaya nanti sampai di tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu, maka bangsa Israel akan menjadi umat Tuhan yang akan menghidupi firman itu, sehingga mereka akan menjadi berkat dan dapat memperlihatkan bagi bangsa lain siapakah Allah itu, sang pencipta langit dan bumi, dan termasuk kita adalah umat manusia. Sebagai bangsa pilihan Allah, mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka harus mampu menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga ketaatan kepada firman Tuhan. Untuk itu di dalam ayat 11 berkata bahwa sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Dan diteruskan di dalam ayat yang ke-12, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita. Kalau saudara-saudari pernah menonton film Sun Gokong, film Sun Gokong itu monyet, ya, dewa monyet itu, raja monyet itu bersama dengan biksu, ya, dan dua orang temannya, yakni siluman babi dan siluman kerbau. Ya. Saya pencinta film Sun Gokong, ya, sehingga saya tahu persis ya filmnya. Ketika dia disuruh untuk bersama dengan biksu dan dua orang temannya disuruh ke timur untuk mengambil kitab kehidupan. Dalam perjalanan mereka di situ ya sungguh luar biasa, ada banyak godaan, ya, ada banyak perjuangan, ada banyak penderitaan yang mereka alami dalam perjalanan menuju ke timur, ya, untuk mengambil kitab suci tersebut. Tetapi sekali lagi itu adalah cerita kitab dalam agama Buddha. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, di sini kan nggak perlu kita seperti Sun Gokong yang harus menyeberang ke laut sampai ke barat ataupun sampai ke timur untuk mengambil kitab tersebut dan kemudian dibacakan di tengah-tengah kita saat ini. Kita tidak perlu untuk naik ke atas surga untuk mengambil kitab tersebut dan kemudian dibacakan di tengah-tengah kita. Tidak. Tetapi firman Tuhan di dalam ayat 14 dikatakan bahwa firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi kita tidak perlu susah-susah dan juga tidak perlu mengatakan bahwa kitab kita itu yang diturunkan langsung dari langit, dari surga langsung turun kayak gitu ke bumi ini. Enggak. Tetapi firman Tuhan itu telah dekat dengan kita, ada di dalam mulut kita, ada di dalam hati kita untuk kita lakukan. Artinya bahwa bangsa Israel itu tidak bisa berdalih bahwa perintah Allah itu terlalu tinggi untuk diraih dan terlalu jauh untuk dijangkau, sebab firman-Nya itu dekat kepada umat-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan melalui Musa di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu, kita rasa bahwa itu sangat relevansi dan sangat berguna di dalam kehidupan kita sampai saat ini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan sangat dekat dengan kita, yang dikatakan tadi di ayat 14 bahwa firman ini sangat dekat kepadamu. Di dalam kemajuan teknologi saat ini, firman Tuhan sudah sangat menjadi dekat dengan kehidupan kita. Setiap hari, saudara-saudari, kita bisa baca artikel siraman-siraman rohani firman Tuhan melalui situs internet. Saat ini dalam kemajuan ini kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui YouTube. Saat ini kita bisa membaca firman Tuhan lewat media sosial, bahkan melalui aplikasi rohani
Misalnya aplikasi Alkitab yang ada di Android atau di HP kita masing-masing. Artinya bahwa dimanapun kita berada, baik itu di tengah-tengah keluarga ataupun di tempat kita berada, kerja, di tempat kerja, di dalam setiap kegiatan kita ataupun dalam perjalanan kita, maka firman Tuhan dapat kita raih dan sangat dekat dengan kita. Zaman sekarang, saudara-saudari, tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini sangat tergantung dengan handphone. Pada masa sekarang ini, bangun tidur, kita buka HP. Abina mau soita dan yalu desakali wa HP dah. Saat kita bekerja, kita juga membuka HP. Dalam perjalanan kita, dalam aktivitas kita, kita juga membuka HP. Saat kita santai dan saat kita istirahat, kita juga membuka handphone. Android dan semuanya itu ada di dalam genggaman kita, ada di dalam tangan kita. Entah itu kita membuat status di Facebook atau media sosial lain, atau kita membaca berita, kabar, informasi yang ada di dalam WhatsApp, atau kita menonton film-film, video-video yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Namun yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita Bapak Ibu, bagaimana dengan firman Tuhan? Bagaimana dengan firman Tuhan? Kalau selama ini kita membaca, sibuk melihat status di Facebook, selama ini kita menonton film, video yang ada di YouTube, lalu bagaimana dengan firman Tuhan? Mana yang lebih besar waktu yang kita gunakan? Manakah yang lebih kita minati, yang lebih kita sukai dalam hidup ini, ketika handphone itu selalu ada di dalam genggaman kita? Apakah yang lebih kita minati, yang sukai adalah game online dan game-game yang lainnya yang ada di dalam Android kita? Apakah yang lebih kita minati adalah media sosial seperti Facebook, IG, WhatsApp, ataupun yang lebih banyak kita sukai minati adalah firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah, perenungan-perenungan di dalam Android atau di dalam internet yang ada di genggaman kita saat ini? Tentu saudara-saudari kita masing-masing yang menjawabnya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Yang mana yang lebih banyak waktu kita ketika kita berselancar internet? Apakah merenungkan firman Tuhan atau sibuk dengan aktivitas yang lain? Tetapi perlu kita renungkan juga bahwa firman Tuhan itu sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan keluarga kita. Apakah di dalam kehidupan kita ini masihkah kita menyediakan waktu bersama dengan keluarga kita? Masihkah kita menyediakan waktu merenungkan dan bersama-sama membaca firman itu dengan istri kita, dengan suami kita? Saya tidak tahu berapa banyak Bapak Ibu yang sudah kita berkati pemberkatan nikah di jemaat BNKP Belawan ini, mulai dari dulu sampai sekarang ini. Dan yang selalu menjadi hadiah yang diberikan adalah Alkitab. Saya tidak tahu, itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ketika pasangan yang baru menikah itu diberikan Alkitab, apakah Alkitab itu masihkah tersimpan dengan baik bersama dengan bungkusannya, atau sudah menjadi, ya boleh kita katakan, ya robek sana lah robek sini karena sering kita pakai. Padahal orang maya na sese tabokai dar romalian. Padahal na bungkusannya masih baga, masih rapi, artinya lehatai mufake-fake nomuira mana ya wada. Tetapi kalau Alkitab itu nampak seperti usang dan ya seperti beginilah, artinya di situlah artinya kita sering membuka dan sering bawa ke mana-mana Alkitab itu untuk kita
baca-baca dan renungkan di dalam kehidupan kita. Itu kembali kepada kita, Bapak. Bagaimana kita menghayati firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu hal yang sulit, bukan sesuatu hal yang jauh, bukan sesuatu hal yang tinggi, tetapi dia dekat dan sangat dekat dengan kita. Untuk itu luangkanlah waktu kita bersama dengan suami kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan anak-anak kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Masakan kita ada waktu bersama dengan keluarga untuk menonton film dari Korea. Makanya kan disebut opa-opa Korea itu kan gitu. Ya, sinetron dan lain sebagainya. Tetapi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, malah kita tidak punya waktu. Masakan kita punya waktu untuk bisa ya bersama-sama dengan teman-teman yang lain, misalnya kita mahabarkan gitu, ya bisa bersama-sama dengan main olahraga, ya main futsal misalnya, main game online misalnya. Masakan kita punya waktu untuk itu, tapi tidak punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mempunyai waktu tersendiri di dalam kehidupan kita ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam Matius pasal 4 ayat 4 dikatakan di sana, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita jangan pernah mengatakan bahwa untuk apa datang ke gereja. Kita jangan pernah mengatakan untuk apa mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang mengatakan demikian, Pak Pendeta, saya bosan dengan firman Tuhan. Ngapain saya datang ke gereja? Loh, kenapa? Kan firman Tuhan itu kan itu saja yang disampaikan. Firman Tuhan itu kan yang dibaca ya kayak gitu saja. Ya, firman Tuhan itu selalu disampaikan. Pak Pendeta, saya mulai dari SM sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai saya punya anak sampai sekarang ini, saya tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan saya tahu dan saya lihat dan saya renungkan, sepertinya firman Tuhan seperti begitu saja. Jadi saya bosan gitu. Bapak Ibu, kalau saya tanya, kira-kira di antara kita ada yang bosan dengan nasi enggak? Soba gota luada agre jang uma faktu do bake, bosan rau bake. Adakah di antara kita bosan dengan nasi? Mungkin selama ini ya Pak, tapi kan hanya sesekali waidai. Bosan atau bagian ada terlihat ada keju. Tapi kan hanya sekali kali. Ya. Ataupun ketika kita sedang sakit, ya saat ini kita sedang mungkin asam lambung naik kan gitu. Ya. Mungkin kita sedang enak badan. Kan kadang doami ketabat. Itu kan karena ada suatu penyakit, bukan karena kita bosan dengan nasi. Siapa di dunia ini yang bisa bertahan tanpa ada nasi? Setiap harinya kita makan nasi. Dari kecil kita makan nasi. Bahkan dari kita bayi kita dibubur makan nasi. Sampai tua seperti begini, punya anak, bahkan jadi kakek nenek, selalu makan nasi. Dan tidak pernah kita mengatakan saya bosan makan nasi. 3 kali sehari kita makan nasi, pagi, siang, dan malam kita makan nasi. Begitu juga dengan firman Tuhan. Adakah kita pernah mengatakan bahwa saya bosan mendengarkan firman Tuhan? Sedangkan untuk nasi kita tidak pernah bosan. Begitu juga sekali lagi firman Tuhan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita jangan pernah mengatakan bahwa saya bosan dengan firman Tuhan. Sama seperti nasi Bapak Ibu. Firman Tuhan itu dalam kehidupan kita akan menjadi sumber kehidupan. Kalau kita tidak makan nasi, kita akan jatuh sakit. Dan akhirnya menjadi malapetaka di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga di dalam hidup kita. Begitu juga kalau kita tidak mengkonsumsinya, menjadi bahan makanan di dalam kehidupan kita, maka akan menjadi penyakit di dalam kehidupan kita. Bahkan menuai malapetaka ketika kita jatuh di dalam kesesatan. Makanan rohani yang bergizi bagi tubuh kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan akan menyehatkan rohani kita dan akan menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa Fandru fanagahengu dan rohani mu'adu bahaga malalagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita, yang membuat kita kokoh, yang membuat kita kuat, yang membuat kita optimis di dalam kehidupan kita ini.
Dan firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia, saudara-saudara. Bahwa firman Tuhan itu akan bertumbuh. Firman Tuhan itu akan berakar di dalam diri kita, sehingga kita akan merasakan kelegaan dan kepuasan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu ketika menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Segala apapun dunia ini yang sedang kita jalani, sesusah apapun kehidupan kita Bapak Ibu, walaupun kita berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap, maka kita akan tetap diterangi dengan firman Tuhan seperti siang hari, sehingga kita tidak tersesat dan dapat berjalan di jalan yang benar yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Karena kenapa? Karena firman Tuhan itu yang selalu menerangi, yang selalu menuntun langkah kaki kita untuk bisa berjalan menuju jalan kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, khotbah ini mengajak kita untuk selalu menyediakan waktu, untuk selalu memberi diri, membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita jangan hanya cukup mendengarkan firman Tuhan, tetapi mesti kita harus renungkan dan dapat kita hidupi di dalam kehidupan kita. Jangan nanti ketika pulang dari gereja ini, ofetai tafuna babaduh gereja ade, tatalu isiai ke babaduh gereja ade banoli fita darumali lawalani. Eluhani ada tarumali ada hak ofeta dalina. Ada wadanya mengada-ngada, be ini moraga hasamurung. Kita jangan hanya tertipu hanya oleh pendengaran, tetapi firman Tuhan itu mesti kita harus tanamkan dan hidupi di dalam kehidupan kita. Gofe sama nesot teo hedarumalian. Ada bayo faulo ya ita ada nyakeriso surakeriso itaan. No amai dola surakeriso ni maso ni hamafe. Makanya dalam kehidupan kita ini kita ini tidak cukup hanya menjadi keran. Atau keran air itu kan, dia hanya bisa lewat saja. Dilewati oleh air terus. Tetapi kita harus menjadi bak daripada air itu, menampung air yang dialiri. Begitu juga dalam hidup. Jangan hanya sekedar lewat saja firman Tuhan di dalam hidup, tapi kiranya menjadi bak, tempat daripada firman Tuhan. Ya, itu perenungan hari Kamis yang lalu. Hati kita menjadi tanah yang subur untuk dihidupi oleh firman Tuhan. Karena di dalam Lukas 11 ayat 28 berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bahwa bukan uang, bukan mobil, bukan jabatan, seberapa tinggi jabatanmu, seberapa banyak mobilmu, seberapa banyak uangmu, seberapa banyak hartamu, seberapa banyak rumahmu, tetapi itu bukan yang utama dalam hidup kita, dan bukan sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Sekali lagi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang utama dan yang membuat kita bahagia dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Jadi dengarkanlah firman Tuhan itu, tanamkan dalam hati, dan lakukan supaya bisa menjadi surat Kristus yang dibaca oleh orang banyak, dan kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat hafalan Ulangan pasal 30 ayat 14. Mane no sahate si baiko darumali ade babeveu babadeu tebe yang to bali ila enongalida darumali ade babeveu babadeu tebe iya to bali ila Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan.